Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alita Indarhayu dengan NIM 481961. Di sini saya akan mempresentasikan hasil olah skripsi saya yang berjudul Efektivitas Kebijakan Forward Guidance Bank Indonesia dalam mengelola ekspektasi inflasi dengan threshold rezim inflasi umum periode 2009 hingga 2022. Presentasi kali ini terdiri dari pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, data dan metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan. Pertama adalah pendahuluan di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki mandat utama yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas rupiah tersebut mencakup dua aspek. Yang pertama adalah kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin dari tingkat inflasi serta kestabilan terhadap mata uang asing yang diukur melalui pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal tersebut tentunya untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Bank Indonesia menggunakan berbagai macam kebijakan untuk mendukung upayanya dalam tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang ia gunakan adalah forward guidance, di mana forward guidance adalah kebijakan moneter non-konvensional yang melibatkan komunikasi baik secara eksplisit maupun implisit mengenai arah suku bunga jangka pendek di masa depan. Selanjutnya, awal mula kebijakan forward guidance itu sendiri banyak digunakan oleh negara-negara maju, terutamanya itu adalah ketika krisis keuangan global pada tahun 2007 sampai 2009, yang mana banyak penelitian yang menunjukkan bahwa negara maju seperti Amerika, Inggris, dan juga Jerman yang telah berhasil membangun kredibilitas bank sentral mereka, forward guidance secara efektif dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat. Berikut adalah transmisi kebijakan forward guidance sendiri yang membentuk inflasi pada akhirnya. Kemudian pertanyaan penelitian pada skripsi saya terdiri dari dua. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh kebijakan forward guidance Bank Indonesia terhadap ekspektasi inflasi di Indonesia selama periode 2009 hingga 2022, khususnya pada rezim inflasi rendah dan juga inflasi tinggi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh variabel makroekonomi lainnya dalam menjangkau ekspektasi inflasi di Indonesia dalam kedua rezim inflasi tersebut. Kemudian berikut adalah motivasi, manfaat, serta ruang lingkup penelitian dari skripsi saya. Bisa dilihat pada layar. Kemudian saya lanjutkan saja. Landasan teori dan juga tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan 4 landasan teori. Yang pertama adalah cost push inflation yang menjelaskan bahwa peningkatan biaya produksi mempengaruhi harga barang dan jasa perekonomian. Cost push inflation muncul akibat faktor eksternal seperti kenaikan harga barang baku, energi, upah yang meningkatkan biaya produksi dan juga distribusi. Yang kedua adalah sticky price, di mana teori ini menjelaskan fenomena di mana harga barang dan jasa dalam perekonomian tidak segera menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi seperti permintaan dan juga penawaran. Kemudian expectation formation, di mana teori ini menjelaskan tentang bagaimana seorang agen ekonomi seperti rumah tangga dan juga pelaku pasar itu membentuk pandangan mereka tentang variabel ekonomi di masa depan seperti inflasi, suku bunga, dan juga tingkat output. Expectation formation sendiri terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama adalah rational expectation yang mengasumsikan bahwa agen ekonomi memiliki informasi yang sempurna sehingga mereka dapat secara optimal memprosesnya membentuk ekspektasi inflasi dengan baik di kedepannya. Kemudian adaptive learning adalah asumsi bahwa agen ekonomi tidak selalu memiliki informasi yang sempurna dan tidak selalu dapat memprediksi masa depan dengan tepat. Kemudian teori yang terakhir adalah monetary policy lags yang menjelaskan bahwa kebijakan moneter bekerja hanya dalam jangka panjang dan jeda waktu yang bervariasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter idealnya bersifat antisipatif bukan reaktif agar dapat memberikan hasil optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dilanjutkan tinjauan literatur secara keseluruhan mengenai efek kebijakan forward guidance terhadap ekspektasi inflasi menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki peran penting dalam pengelolaan ekspektasi ekonomi oleh bank sentral. Di antaranya ada De Amico dan juga King.
Sutherland tahun 2022 yang menjelaskan bahwa forward guidance yang sepenuhnya kredibel itu dapat memberikan dampak signifikan terhadap ekspektasi inflasi dan juga aktivitas ekonomi. Kredibilitas itu tentunya bergantung pada kredibilitas bank sentral dan seberapa baik kebijakan itu dapat dipahami oleh agen ekonomi. Kemudian Cole 2020, Michel 2018 menemukan bahwa dampak kebijakan forward guidance sangat tergantung pada cara agen ekonomi membentuk ekspektasi mereka, entah itu menggunakan adaptive learning ataupun rational expectation. Kemudian secara keseluruhan, tinjauan literatur yang ada mengenai forward guidance menekankan pada dua hal, bahwa efektivitas forward guidance dapat tercapai. Yang pertama, itu karena tergantung kredibilitas dan kejelasan bank sentral, dan yang kedua adalah kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Selanjutnya adalah data dan juga metodologi bahwa pada skripsi kali ini saya menggunakan data sekunder time series tahun 2009 sampai 2022 secara bulanan dengan total observasi 168 observasi di mana variable dependennya adalah Consumer Expectation Index, variable threshold dan independennya adalah Consumer Price Index, kemudian variable independennya adalah Forward Guidance, BI Rate, Deposit Rate, Lending Rate, Interaksi Forward Guidance, dan BI Rate, harga minyak dunia Brent, harga minyak dunia WTI, Wholesale Price Index, suku bunga JIBOR, Administrate Price Inflation, dan juga Core Inflation. Teknik analisis data yang saya gunakan menggunakan Threshold Autoregressive atau TAR, dan berikut adalah alur dalam penelitian saya. Kemudian uji stasioner dan juga linearitas, uji unit root yang saya gunakan adalah ADF, PP, dan juga Zivot Andrew. Kemudian uji linearitas saya menggunakan uji BDS. Model penelitian yang saya gunakan itu terdapat empat. Yang pertama itu mengidentifikasi apakah kebijakan forward guidance itu dengan mempertimbangkan pengaruh BI rate, interaksinya JIBOR dan inflasi, harga administrasi memiliki pengaruh terhadap ekspektasi inflasi. Kemudian model 2 itu lebih menekankan ingin mengidentifikasi variabel harga minyak dunia Brent, wholesale price index ke dalam analisis sebagai upayanya untuk mengukur dampak eksternal terhadap consumer expectation index serta terdapat variabel inflasi yakni core inflation. Kemudian di model 3, model ini lebih menekankan analisis bagaimana suku bunga pinjaman dan deposito mempengaruhi ekspektasi inflasi yang ditransmisikan melalui kebijakan lending dan juga depositi facility Bank Indonesia. Kemudian model 4 itu saya gunakan sebagai model robustness check. Hasil dan juga pembahasan berikut adalah statistik deskriptif dari penelitian saya. Dilanjutkan dengan hasil uji stasioner dan juga linearitas dapat dilihat bahwa variabel CEI, AP, interaksi FBBR, CI itu berhasil menolak hipotesis nol sehingga mereka stasioner di tingkat level, sedangkan variabel lainnya stasioner di tingkat first difference. Kemudian ada hasil uji Zivot Andel test di mana dilihat bahwa AP, variabel AP, FGBR, CI, dan juga LR itu berhasil juga menolak hipotesis nol sehingga mereka stasioner dan juga memiliki structural break. Sedangkan uji BDS di sini menunjukkan bahwa model penelitian saya ini memiliki ketergantungan nonlinear sehingga tepat menggunakan metodologi threshold autoregressive. Kemudian hasil estimasi di rezim inflasi rendah menunjukkan bahwa pada model 1 forward guidance berpengaruh positif signifikan terhadap ekspektasi inflasi. Artinya, forward guidance berhasil menjalankan perannya dalam mengangkor ekspektasi inflasi, menjaga agar tidak terjadi lonjakan atau penurunan yang besar yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Dan hal tersebut didukung oleh Levin Salido 2009 yang menyatakan bahwa forward guidance yang akan lebih efektif ketika suku bunga itu rendah dan inflasi eh, dalam kondisi yang lebih terkendali, di mana itu sering terjadi pada rezim inflasi rendah. Kemudian model satu juga menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan interaksi forward guidance dan juga BI rate terhadap ekspektasi inflasi. Bahwa ketika BI rate secara tidak langsung efektivitas forward guidance itu menurun, efektivitasnya terhadap ekspektasi inflasi, di mana masyarakat lebih fokus pada kebijakan suku bunga tetap.
Kemudian model 2 dan juga model 3 menunjukkan bahwa harga minyak Brent itu juga berpengaruh negatif signifikan terhadap ekspektasi inflasi, di mana ketika rezim inflasi rendah, inflasi lebih terkendali saat bank sentral kredibel. Oleh karena itu, hal ini didukung oleh Ferguson pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa di Amerika model net oil price saat naik itu dan diperkuat dalam variabel tambahan seperti kondisi pasokan kredit, sikap kebijakan moneter dan kebijakan konsumen, dampak negatif dari guncangan harga minyak tersebut itu mampu dikendalikan dan juga terkontrol. Kemudian hasil rezim inflasi tinggi dalam model satu menunjukkan adanya efek signifikan positif pada BI rate yang menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga BI yang terjadi pada periode 2 bulan sebelumnya memiliki dampak signifikan terhadap ekspektasi inflasi. Hal ini didukung oleh Woodford dan juga Wells 2003 yang menjelaskan bahwa perubahan suku bunga tidak langsung mempengaruhi inflasi dan ekspektasi inflasi karena pengaruhnya terhadap perilaku konsumen dan investor memerlukan waktu untuk tercermin dalam perubahan inflasi itu sendiri. Dan hal tersebut didukung oleh teori cost plus inflation dan juga sticky price. Model 2 juga menunjukkan hasil wholesale price index yang negatif signifikan terhadap ekspektasi inflasi, di mana pengaruh kebijakan moneter bisa lebih kompleks ketika inflasi sedang tinggi, sehingga efeknya dapat terbalik di mana harga barang-barang antara dan juga barang konsumen ini ketika inflasi tinggi justru berpengaruh negatif signifikan terhadap ekspektasi inflasi itu sendiri. Dan hal itu didukung oleh teori cost plus inflation teori di mana ketika terjadi lonjakan harga grosir, pasar seakan-akan mengantisipasi kebijakan moneter yang ketat sehingga ekspektasi inflasi itu dapat menurun. Kemudian di model 3 menunjukkan adanya hubungan positif signifikan suku bunga deposit terhadap ekspektasi inflasi di mana kenaikan suku bunga deposit itu memberikan sinyal inflasi yang masih tinggi kepada masyarakat yang pada akhirnya ekspektasi inflasi itu dapat naik karena sinyal yang tinggi tadi perusahaan cenderung melakukan penyesuaian dalam keputusan ekonomi mereka seperti menaikkan harga dan meningkatkan pemanfaatan kredit sebelum bunga benar-benar naik dinaikkan oleh bank sentral. Selanjutnya di model 4 sebagai robustness check menunjukkan hasil yang konsisten dengan hasil pada ketiga model sebelumnya di mana forward guidance dan juga variabel interaksinya itu signifikan terhadap ekspektasi inflasi di rezim rendah. Kemudian hasil harga minyak dunia Brent dan juga WTI konsisten memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ekspektasi inflasi. Kemudian simpulan bahwa penelitian ini menemukan kebijakan forward guidance dari Bank Indonesia memiliki efektivitas yang berbeda tergantung pada kondisi rezim inflasi. Di mana pada rezim inflasi rendah, peneliti menemukan bahwa forward guidance berpengaruh positif signifikan terhadap ekspektasi inflasi dan juga komunikasi yang jelas dan transparan oleh bank sentral efektif mengelola ekspektasi pasar. Dan hal itu juga didukung oleh variabel interaksi forward guidance dan juga BI rate yang hasilnya signifikan negatif. Kemudian ketika rezim inflasi tinggi, pada rezim inflasi tinggi di mana pengaruh variabel terhadap ekspektasi inflasi menjadi sedikit lebih kompleks, bahwa forward guidance tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ekspektasi inflasi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi tekanan inflasi yang tinggi, terdapat banyak distorsi sehingga faktor eksternal seperti harga minyak dunia dan indeks harga grosil lebih dominan dalam mempengaruhi pembentukan ekspektasi inflasi itu sendiri. Sementara efek kebijakan suku bunga juga perlu jeda atau waktu 2 bulan untuk bisa mempengaruhi secara efektif ekspektasi inflasi tersebut. Kemudian implikasi dari penelitian ini yang pertama adalah diperlukannya narasi yang kredibel dan juga mudah dipahami untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama publik atau agen ekonomi yang tidak familiar dengan ekonomi, sehingga mereka dapat secara mudah memahami kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua adanya sinergi kebijakan moneter dan juga makroekonomi di mana forward guidance sebelumnya telah terbukti lebih efektif jika didukung oleh transparansi kebijakan BI rate dan juga transparansi informasi mengenai kebijakan moneter ke depannya, adanya
kebijakan pendukung seperti kebijakan fiskal dan juga pemantauan variabel eksternal. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi untuk negara berkembang, di mana komunikasi moneter yang kontekstual penting bagi efektivitas kebijakan di negara seperti Indonesia yang sedang berkembang, di mana negara berkembang itu keadaan ekonominya tidak hanya dipengaruhi oleh variabel internal saja, namun juga perlu mempertimbangkan variabel-variabel eksternal dalam menyusun kebijakan agar tepat sasaran. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.